Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lilik Jatmiko Prastyo, salah satu dosen pengampu di program studi Manajemen Teknik Studio Produksi atau Matekstosi, jurusan penyiaran Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Teknik Audio dengan kode 13 TKA 225. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diberikan pada semester 2. Mata kuliah Teknik Audio membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mendasar hingga lanjutan dalam pengelolaan sinyal audio untuk kebutuhan produksi siaran, baik secara live maupun recording. Mahasiswa akan mempelajari prinsip akustik, perancangan sistem audio, serta perangkat pengelolaan suara seperti mixing console, mikrofon, dan speaker. Fokus pembelajaran pada mata kuliah ini juga meliputi optimalisasi kualitas suara untuk berbagai platform siaran, serta pemecahan permasalahan teknis. Capaian pembelajaran lulus perkuliahan ini, yang pertama, mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, komputasi, dan dasar-dasar rekayasa serta kewirausahaan untuk menyelesaikan permasalahan rekayasa terapan khususnya multimedia dan penyiaran. Untuk CPL yang kedua, mampu merancang sistem, komponen proses rekayasa dalam produksi dan distribusi konten multimedia dan penyiaran dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, sosial, keberlanjutan, dan lingkungan. Untuk CPL yang ketiga, mampu berpikir kreatif dan inovatif dan bersikap adaptif dan komunikatif dalam memecahkan masalah rekayasa bidang multimedia dan penyiaran secara mandiri maupun berkelompok dengan berbagai pihak. Untuk CPL yang selanjutnya, mampu menggunakan perangkat dan teknologi multimedia dan penyiaran terkini secara tepat dalam menciptakan konten yang inovatif dan berorientasi pengguna. Dari aspek penyampaian materi, dalam pelaksanaannya, perkuliahan ini diselenggarakan secara offline di kelas dan studio mengingat sifat mata kuliah yang berfokus pada keteknikan. Pendekatan yang saya terapkan meliputi yang pertama, ceramah dan pemaparan teori dasar sebesar 20%, demonstrasi alat 40%, problem based learning dan troubleshooting 40%. Untuk selanjutnya dari aspek interaksi dua arah dan keaktifan mahasiswa dibangun dengan kuat melalui praktik terbimbing dan mandiri di mana mahasiswa secara langsung demonstrasi dengan peralatan di studio. Interaksi juga didorong melalui metode simulasi produksi skala kecil dan studi kasus berkelompok untuk memecahkan masalah teknis. Untuk aspek penilaian hasil belajar dilakukan secara transparan dan terukur dengan bobot sebagai berikut. Kehadiran dan partisipasi kelas besar 10%, tugas individu 20%, tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Demikian paparan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam aspek pengajaran untuk mata kuliah Teknik Audio. Selanjutnya berikut disajikan cuplikan proses pembelajaran sebagai gambaran real interaksi kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan Teknik Audio. Di pertemuan siang hari ini nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu, yaitu berkaitan dengan dasar-dasar perangkat audio. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas perangkat-perangkat mikrofon, kemudian perangkat-perangkat perkabelan dan juga perangkat-perangkat untuk kebutuhan mixing di dalam sebuah pengolahan audio. Untuk kesempatan siang hari ini nanti akan kita lanjutkan pembahasan mengenai proses dalam pengolahan signal audio. Jadi setelah audio itu kita
persiapkan untuk kita rekam, kita bisa tangkap. Langkah selanjutnya adalah akan kita proses. Kebutuhan proses ini nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan di dalam penyiaran televisi, penyiaran radio, untuk kebutuhan online maupun juga untuk kebutuhan di sosial media yang berkaitan dengan suara. Untuk proses pengolahan audio, teman-teman, kita nanti ada beberapa tahap yang harus kita laksanakan. Yang pertama di sini perekaman dulu. Jadi perekaman ini nanti melibatkan perangkat-perangkat input seperti mikrofon di situ, kemudian juga kabel, kemudian perangkat-perangkat untuk capture. Untuk perangkat capture ini nanti salah satu yang menjadi kunci itu adalah audio interface atau biasanya kita kenal dengan istilahnya sound card. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, di perangkat-perangkat komputer biasanya juga sudah ada itu untuk di sound card. Jadi fungsinya sound card itu atau audio interface itu adalah untuk merubah getaran akustik menjadi signal digital. Jadi pada prinsipnya audio itu adalah gelombang analog ya atau getaran akustik. Untuk bisa kita olah, untuk bisa kita proses secara digital itu harus kita konversikan dulu ke dalam signal digital. Ya. Makanya dibutuhkan perangkat yang namanya capture atau audio interface atau sound card tadi. Kemudian dari sound card itu nanti masuk ke perangkat selanjutnya, yaitu nanti ada namanya perangkat routing. Ya, perangkat routing. Perangkat routing ini akan mengatur antara input dan juga software yang kita gunakan nantinya atau perangkat lanjutan yang kita gunakan. Di dalam routing nanti bisa berupa virtual maupun juga real. Kalau real berarti di sana adalah berupa kabel yang kita butuhkan. Kalau virtual ya nanti ada virtual kabel. Jadi sama seperti kabel tetapi tidak terlihat secara fisik. Tapi kalau kita lihat yang secara fisik itu adalah nanti untuk distribusi ini menggunakan medianya adalah kabel. Kabel yang kita pakai apa? Nanti bermacam-macam. Kalau kita bicara audio nanti yang kita pakai adalah kabelnya kabel audio. Karena kabel ini juga ada beberapa jenis. Ada kabel audio, untuk video dia juga punya sendiri. Kemudian untuk di signal digital nanti beda lagi untuk kabelnya. Jadi untuk kabel audio ini adalah untuk kebutuhan signal analognya. Ya, atau untuk di signal audio yang masih analog. Kemudian di tahapan selanjutnya setelah dari input, kemudian dari distribusi, langkah selanjutnya masuk ke perangkat pengolah. Ya, perangkat pengolah ini nanti bisa berupa software maupun juga hardware. Kalau berupa software nanti ya berupa aplikasi untuk melakukan editing audio ya. Misalkan ada Nuendo, ada Cubase ataupun juga software lain yang bisa digunakan. Kalau misalkan ini kita kebutuhannya untuk siaran langsung, nanti perangkat yang dibutuhkan itu bisa berupa audio mixer. Ya, jadi kalau teman-teman nanti di dalam studio, dalam sebuah produksi siaran langsung, teman-teman akan melihat perangkat audio mixer. Fungsinya adalah untuk mengolah signal audio. Apa saja yang bisa diolah di sana? Yang pertama bisa adalah levelnya. Jadi keras lemahnya suara itu bisa diatur di perangkat yang namanya audio mixer. Kemudian yang kedua bisa diatur juga untuk dinamika suaranya. Jadi karakter suaranya juga bisa menggunakan perangkat di dalam mixer tersebut. Seperti contohnya modul equalizer. Kemudian pengaturan-pengaturan yang lain ya itu nanti tergantung dari fitur mixernya. Jadi setiap mixer, setiap aplikasi itu punya fitur yang berbeda-beda. Ya, kemudian dari proses shaping, langkah selanjutnya adalah didigitalisasi. Ya, didigitalisasi. Jadi kalau misalkan kebutuhan kita untuk kebutuhan di konten media digital, itu berarti harus kita digitalkan. Tapi kalau kebutuhan kita nanti untuk kebutuhan siaran langsung, yang dimana di situ hanya untuk kebutuhan di audiens, misalkan kalian di auditorium ataupun juga di aula, yang dimana di situ tidak perlu disiarkan melalui streaming ataupun juga media digital, maka tidak perlu kita digitalkan. Tapi kalau misalkan kita mau streamingkan, kita mau siarkan menggunakan media digital, ya termasuk misalkan sosial media dan sebagainya, maka kita perlu proses digitalisasi.
yaitu proses untuk mengkonversi dari sinyal analog ke sinyal digital. Kemudian yang selanjutnya, setelah sinyal itu kita digitalkan, nanti kita bisa olah juga dengan menggunakan bantuan dari AI. Ya, jadi AI ini nanti bisa digunakan untuk membantu proses restorasi audio. Misalkan teman-teman dalam perekaman audio ternyata hasilnya ada noise-nya. Ya, noise, tahu ya noise ya? Ya, noise itu adalah signal yang tidak kita harapkan untuk muncul di situ. Itu namanya noise ya. Jadi untuk proses menghilangkan noise itu bisa juga menggunakan AI. Ya, kemudian proses untuk equalizing, proses pembentukan karakter suara itu juga bisa kita gunakan bantuan yang namanya AI. Ya, bahkan proses mixing itu bisa juga menggunakan bantuan yang namanya AI. Ya, itu untuk proses dari diagram signal untuk pengolahan audio. Ya, kemudian selanjutnya proses digitalisasi itu apa? Proses digitalisasi itu adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi gelombang audio itu dasarnya adalah seperti ini ya. Jadi dia ada bentuknya, ada gelombang. Kemudian di dalam sinyal digital, gelombang itu akan dirubah menjadi bilangan biner, bilangan antara 0 dan 1 ya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau proses di digital, ini wajib dilakukan. Perangkat yang dipakai apa? Ya salah satunya tadi audio interface yang bisa dipergunakan. Ya, kemudian untuk dikonversi dari analog ke digital itu nanti ada 2 prinsip di situ. Ya, untuk dalam proses konversi tersebut. Yang pertama, teman-teman dalam proses konversi dari signal analog ke digital, kalian akan mengenal yang namanya sampling rate atau biasanya disebut dengan istilahnya sample rate ya. Kemudian yang kedua ada bit rate atau biasanya bit depth ya, bisa disebut dengan bit depth atau bit rate, sama. Sample rate itu apa? Sample rate itu ibaratnya resolusi dari sebuah suara. Ya, semakin tinggi resolusi ya, kalau kita bicara visual ya berarti gambarnya semakin tajam. Suara juga sama. Di dalam sample rate dia ada resolusinya juga. Kalau istilah resolusi itu dipakai untuk biasanya di video, di audio biasanya istilahnya dengan sample rate. Ya, sample rate. Jadi semakin tinggi nilai sample rate-nya, nanti hasilnya semakin bagus. Kemudian untuk bit depth ini adalah resolusi volume jika data itu akan disimpan. Jadi kalian dari sample rate-nya misalkan diambilnya nilainya tinggi, tetapi untuk bit depth-nya kalian misalkan volumenya dia tidak mencukupi, maka secara otomatis sampel yang sudah diambil itu tidak akan tersimpan secara keseluruhan. Ya. Jadi untuk sample rate ini ada 4400, kemudian ada 48000, ada 96000 dan sebagainya. Pada prinsipnya semakin tinggi sampel ini akan semakin bagus untuk kualitas audionya. Ya, ibaratnya kayak di video ya berarti semakin tinggi resolusi gambarnya berarti gambarnya semakin bagus. Audio juga sama, semakin tinggi nilai sampelnya berarti suaranya juga semakin baik. Baik itu apa ya? Dia tajam ya, dia detail ya, semua frekuensi suaranya bisa tersimpan dengan utuh begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ya, silakan Mas. Untuk sampling rate atau sample rate tadi semakin tinggi dan semakin bagus sample rate dalam proses editing audio atau post production, apakah itu harus diatur yang paling tinggi atau tidak? Baik, bagus untuk pertanyaannya ya. Jika sample rate itu semakin tinggi semakin bagus, apakah setiap kita melakukan pengolahan audio itu harus kita setting yang tertinggi? Ya, sample rate ini nanti menyesuaikan dengan perangkat yang kalian pakai untuk melakukan proses perekaman dan juga untuk proses editingnya. Jadi setiap perangkat yang kalian gunakan itu dia punya spesifikasi yang sama ya, kaitannya dengan sample dan bit ini. Dia punya spesifikasi yang sample rate-nya berapa, bit rate-nya berapa. Memang semakin tinggi teorinya, semakin tinggi sample dan juga bit-nya, dia kualitas audionya semakin bagus. Tetapi jika perangkat yang kalian gunakan tidak mendukung untuk sampel tersebut, maka audio itu tidak akan bisa bekerja, tidak bisa diproses. Sehingga kalau misalkan kalian merekam di perangkat audio yang kemampuannya dia hanya di 48.000,
tetapi kalian paksakan setting di 96.000 misalkan. Ya, nanti yang terjadi adalah dia di upsampling. Upsampling dampaknya suaranya biasanya terjadi adalah cacat. Jadi karena ada sampel yang dia dipaksakan untuk di scale. Sama kayak di video atau di gambar. Kalian punya resolusinya kecil, tapi kalian paksakan untuk di kanvasnya diperbesar. Maka gambarnya akan blur. Ya, atau resolusinya akan terlihat. Kemudian di outputnya juga sama, misalkan oke, perangkat editing kalian oke nih, bagus misalkan, sampelnya bisa tinggi. Ekspornya seperti apa? Kalian harus melihat juga nanti untuk di media apa yang akan kalian gunakan. Misalkan teman-teman medianya yang dipakai adalah media handphone atau media mobile, yang dimana spesifikasinya sampelnya maksimal hanya 48.000. Kalian ekspor, kalian render atau kalian mix down di resolusi atau di sampel yang lebih tinggi di 96.000 misalkan. Nanti yang terjadi juga sama, karena perangkat yang kalian gunakan tidak mampu untuk memproduksi, maka ya suara itu tidak akan bisa didengarkan. Jadi sample rate-nya betul semakin tinggi semakin bagus secara kualitas, tetapi harus disesuaikan dengan perangkat apa yang akan kalian gunakan untuk melakukan monitoring atau untuk melakukan perekaman. Disesuaikan. Jika memang bisa diatur yang tertinggi, maka itu yang terbaik. Ya, biasanya kalau untuk sinema, untuk film, dia bisa lebih tinggi dari 96.000. Karena memang media pemutarannya kan jelas di bioskop. Ya, tetapi kalau teman-teman di media penyiaran, medianya kan homogen ya, heterogen ya di sana ya. Heterogen, banyak sekali. Ada yang pakai handphone, ada yang pakai televisi, ada yang pakai dia misalkan laptop, PC dan sebagainya, bermacam-macam, maka lebih aman ya ambil sample rate yang standar saja. Standar tuh ya biasanya yang banyak dipakai, yang banyak mendukung itu di kisaran 4400, kalau enggak di 48.000. Untuk bitrate-nya itu nanti menyesuaikan saja, bisa di 16 atau 24. Biasanya kalau mau aman bisa di 24. Untuk di sample rate antara 4400 sampai 96.000. Ya. Kemudian setelah sebelum saya lanjutkan cukup jelas ya Mas ya, sudah. Baik. Saya lanjutkan ya. Baik, untuk selanjutnya setelah teman-teman lakukan proses untuk digitalisasi, maka sinyal audio yang sudah diproses digital itu bisa teman-teman oleh, ya, bisa diolah. Misalkan kalian mau editing lagi gitu ya. Perangkat editing itu biasanya dikenal dengan istilahnya digital audio workstation, atau biasanya disebut juga dengan istilahnya editing audio ya. Untuk editing audio ini ada yang menggunakan PC, menggunakan mobile juga ada. Untuk aplikasinya juga banyak sekali ya. Jadi ini adalah sistem mixing ya yang dilakukan di perangkat komputer. Ya, jadi ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengolahan audio. Misalkan kalian nanti akan atur untuk level audionya, kemudian akan perbaiki untuk karakter suaranya, itu bisa dilakukan di DAW ini atau Digital Audio Workstation ini. Ya, kemudian untuk aplikasinya apa yang bisa dipakai? Banyak sekali. Jadi kita tidak membatasi pada aplikasi karena semua aplikasi itu pada prinsipnya sama. Ya. Pada prinsipnya sama, untuk yang diolah itu sama. Ya, nanti yang diatur untuk levelnya, kemudian equalizernya atau panoramic potentionya, kemudian juga efek prosesor dan sebagainya itu sama. Semua software sama. Hanya memang ada beberapa plugin atau beberapa efek yang dia hanya ada di software tertentu. Tetapi untuk dasar editing atau dasar pengolahan audio secara digital menggunakan perangkat komputer itu sebetulnya sama saja. Oke, selanjutnya untuk berikutnya ini untuk editing ya. Kalau kita bicara tentang editing atau pengolahan audio, ini ada 2 tahap. Apalagi untuk era-era sekarang itu dia ada pengolahan audio yang berkaitan dengan AI juga. Jadi untuk mengolah audio itu untuk saat ini kita bisa olah juga dengan menggunakan AI. Ya, bukan hanya mengolah sebetulnya, memproduksi full dengan AI juga bisa. Ya, tetapi yang harus teman-teman perhatikan adalah disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, jangan semuanya diolah dengan menggunakan AI. Jadi AI di sini hanya sebagai sebuah tools aja untuk mempercepat proses kerja, tetapi bukan sebagai pengganti
kerja kalian, ya, karena AI memang cepat, tetapi dia ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan oleh AI, ya. Jadi untuk di pengolahan audio itu ada dua, ya, kalau kita bicara dengan komputer. Ya, yang pertama ini secara tradisional, ya, dengan menggunakan aplikasi yang dimana untuk pengolahan audio secara tradisional ini kita sebagai sound engineer atau editor audio, di situ kita akan melakukan pengaturan dari setiap audio yang kita rekam. Misalkan kita merekam audio untuk musik, di musik itu elemennya ada macam-macam, ada voice untuk vokal, kemudian ada musik keyboardnya, kemudian ada gitarnya, ada drumnya, ada bassnya. Dari setiap elemen ini akan kita olah misalkan. Secara tradisional nanti akan kita olah satu persatu. Vokalnya levelnya berapa, kemudian keyboardnya levelnya berapa, gitarnya levelnya berapa. Ya, akan kita olah satu persatu. Ini secara waktu jelas akan lebih lama, ya, lebih lama secara waktu untuk prosesnya. Tapi secara detail mungkin kita bisa lebih detail di situ karena kita harus mendengarkan satu persatu dari setiap bagian itu. Ya, kemudian di era sekarang muncul yang namanya AI assisted, ya, di mana proses editing yang awalnya dia lama itu dibantu dengan AI menjadi lebih singkat, lebih cepat. Ya, dari proses mixing yang awalnya kita lakukan mixing satu persatu, kita bisa secara otomatis menggunakan AI. Kemudian proses equalizing, proses dynamic processing, ya, itu bisa kita lakukan dengan AI. Ya, jadi memang dari AI ini nanti cukup memberikan lompatan yang jauh, ya, terutama untuk kaitannya dengan efisiensi waktu dalam pengerjaan proses editing audio. Tetapi yang perlu teman-teman pastikan bahwa AI ini hanya sebagai asisten, bukan sebagai pengganti. Ya, karena AI dia tidak tahu rasa, dia tidak punya perasaan. Yang punya perasaan itu kalian sebagai manusia. Ya, AI dia taunya ya level audio misalkan standarnya 1 volt atau standarnya 1 dB misalkan atau 0 dB, ya dia akan mengambil standar itu. Tetapi di dalam sebuah pengolahan audio itu ada hal-hal yang harus kita sesuaikan dengan perasaan misalkan, ya, dengan mood seseorang misalkan. Nah, itu AI tidak bisa merasakan itu. Untuk yang selanjutnya ada ujung tombak dari sebuah audio, ya, teknik audio. Jadi kalau kita awal bicara input, ya, mikrofon, kabel, kita bicara processing, bagaimana audio itu bisa kita perdengarkan, itu ada satu perangkat yang namanya loudspeaker. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk merubah getaran listrik menjadi getaran akustik. Ya, kalau misalkan tadi kita konversi dari getaran akustik, ya, atau getaran analog ke getaran listrik atau ke digital, ini untuk bisa kita dengarkan maka akan dikonversi lagi ke gelombang akustik lagi dengan perangkat namanya loudspeaker. Untuk loudspeaker nanti ini ada dua jenis, ada yang jenisnya aktif, ada yang jenisnya pasif. Aktif itu di mana dia speaker yang di dalam perangkat speaker tersebut sudah dilengkapi dengan power amplifier. Itu speaker namanya aktif. Kalau pasif, dia antara power amplifier, ya, yang ini, ya, ini yang speaker pasif, antara power amplifier dengan perangkat speakernya dia terpisah menjadi dua bagian yang terpisah. Biasanya untuk power yang kapasitas besar. Kalau yang speaker aktif yang dia di dalam speakernya sudah dilengkapi dengan power amplifier, dia untuk perangkat-perangkat kecil, ya, misalkan kayak di studio untuk di monitor, ya. Tapi kalau misalkan untuk perangkat-perangkat outdoor, seperti misalkan teman-teman pernah nonton pertunjukan konser, speaker-speaker panggung yang besar-besar itu biasanya menggunakan yang pasif. Karena memang pasif ini dia punya daya yang lebih besar, ya, dibandingkan dengan yang aktif. Aktif ini dia kelebihannya adalah lebih simpel, ya, lebih simpel. Karena tidak perlu membawa banyak perangkat untuk bisa mendengarkan suara. Jadi fungsinya sama, mau pasif mau aktif fungsinya sama. Dia adalah untuk merubah getaran listrik menjadi getaran akustik sehingga bisa kita perdengarkan kembali. Di penghujung perkuliahan kita, dari kesimpulan ini teman-teman memang dalam melakukan proses audio, teman-teman diharapkan mampu memahami
perangkat editing atau DAW secara lebih detail ya, karena dalam proses pengolahan audio, perangkat DAW yang kalian pilih, yang kalian gunakan itu akan mempengaruhi dari proses editing yang kalian lakukan. Ya, kemudian juga harus dipahami juga teman-teman mengenai kaitannya dengan speaker tadi, karena memang speaker menjadi ujung tombak dari sebuah produksi audio. Jangan sampai kalian sebetulnya dari prosesnya sudah bagus, tapi karena kalian tidak menggunakan speaker yang baik, tidak menggunakan speaker yang bagus, sehingga kualitas audio yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Ya, kemudian keputusan terakhir tetap pada telinga dari si operator. Ya, jadi kepekaan telinga itu menjadi salah satu kunci dari keberhasilan proses audio. Kemudian untuk proyek kita nanti sebagai tugas atau proyek yang bisa teman-teman lakukan berkaitan dengan pengolahan audio ini adalah membuat sebuah desain sistem audio untuk kebutuhan studio, baik itu studio rumahan ataupun juga studio produksi. Ya, membuat desain sebuah studio, kaitannya dengan audionya saja, peralatan audionya saja. Jadi nanti dalam desain sebuah perangkat studio itu nanti peralatan yang dipakai itu apa saja, itu bisa didesain, sesuaikan dengan kebutuhannya. Studio untuk podcast, studio untuk musik dan sebagainya itu tentu saja nanti untuk kebutuhan peralatannya juga berbeda-beda. Jadi tugas teman-teman sebagai proyeknya adalah silahkan membuat sebuah desain untuk studio produksi boleh, studio rumahan juga boleh. Studio rumahan itu kan studio-studio yang bisa teman-teman buat sendiri lah, create sendiri di rumah. Jadi tidak harus punya perusahaan yang besar, ya, tidak harus punya TV atau tidak harus punya radio. Kalian bisa membuat studio sendiri. Jadi tugasnya adalah membuat desain studio, kaitannya dengan peralatan spesifikasi apa yang akan digunakan. Mikrofonnya pakai apa, audio mixernya pakai apa dan sebagainya, ya. Kabelnya pakai apa, speakernya pakai apa. Kemudian yang terakhir nanti adalah dari proses desain studio yang teman-teman sudah lakukan, silahkan dijelaskan, ya, bagaimana setup yang teman-teman lakukan dalam studio tersebut. Cara settingnya bagaimana, cara instalasinya bagaimana, nanti akan kita presentasikan ya mungkin di pertemuan yang akan datang. Baik, ada yang mau ditanyakan atau saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan siang hari ini. Dari saya sekian, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan keempat dengan materi sistem pengolahan audio analog dan digital. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk mampu memahami perbedaan dasar dan topologi mixer analog versus digital, serta pemahaman mengenai pengolahan audio secara digital melalui ceramah, demonstrasi, dan praktik terbimbing. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas maupun di laboratorium studio. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Dikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Multimedia, kolega dosen, serta mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.